Bab 5956 Han San Qian dikalahkan. Tidak, aku tidak akan pernah membiarkan orang seperti itu ada di sisiku. Tetua kedua berteriak keras, dan cahaya hitam ungu tiba-tiba terlepas dari tangannya, dan kemudian dengan cepat berubah menjadi bola guntur dan kilat di tangannya. Semuanya meledak. Pada saat ini, Han San Qian melihat bola listrik besar yang dengan cepat meregang hingga seukuran setengah lapangan sepak bola, tidak berani mengabaikannya, dan menunjukkan keterampilan terkuatnya satu demi satu. Satu serangan. Dua serangan. Tiga serangan. Empat serangan. Hampir seketika, Han San Qian tanpa sadar meluncurkan energi sejatinya ke arah bola listrik. Serang. Bola listrik datang dengan keras. Angin gelombang panas yang sangat besar dapat dirasakan beberapa meter jauhnya, dan segala sesuatu di sekitarnya terbakar karena suhunya. Dan bola listrik besar itu, semuanya mengenai Han San Qian saat ini, pasir dan batu beterbangan kemanapun ia melewatinya, dan tanah berguncang. Sayangnya beberapa musuh terperangkap oleh lautan listrik, dan mereka berteriak kesakitan, dan tubuh mereka terbang. Dimanapun. Lotus, ambil budak kecil itu dan mundur, kita bisa menahannya. Dari ujung yang lain, sapi aneh itu berteriak, dan pada saat yang sama memberi isyarat di tangannya, Lotus juga menutup pintu batu di atas tepat pada waktunya, hanya menyisakan Han San Qian dan dirinya sendiri di luar angkasa. Namun, dia juga tahu bahwa mereka tidak akan bisa bertahan lama. Dia melirik ke arah Han San Qian tidak jauh dari situ. Tubuhnya benar-benar tertutup oleh lautan listrik, dan dia tidak bisa melihat apa yang sedang terjadi sama sekali. Namun, dari nafas di luar, dia bisa merasakan bahwa perang di sana telah terjadi. Mencapai titik ekstrimnya, dan kekuatannya begitu besar sehingga orang-orang merasa takut. Namun, dia juga tahu bahwa campur tangan di sini sepenuhnya di luar kendalinya. Persetan denganku. Orang-orang di pihak Wei Niu tidak berhenti sama sekali, dan ketika pihak lain memulai, mereka juga tidak mau menyerah. Boom, disertai ledakan besar, setelah debu dan asap hilang, semuanya terungkap. Ayolah, bukankah kamu sangat pandai bertarung? Bangunlah. Pada saat ini, Han San Qian Chu benar-benar berantakan. Tidak ada jejak tanah suci di tanah, dan bintik hitam setelah disetrum ada di mana-mana. Tidak ada jejak, bahkan bebatuan di tanah. Kebanyakan dari mereka hancur berkeping-keping. Tentu saja, banyak juga mayat musuh yang terluka secara tidak sengaja, dan bahkan mayat beberapa master. Beberapa master yang selamat berdiri di sudut kuburan, hanya menonton dengan tenang dari kejauhan, semuanya tampak pucat dan jelas shock. Dan tetua kedua yang berada di udara tidak bisa menahan sedikit keringat dingin muncul di dahinya. Meskipun dialah yang melancarkan serangan, pada saat itu, semuanya terlalu menakutkan. Jika bola listriknya kecil, seperti melempar bahan peledak raksasa, jika besar, seperti meteorit luar angkasa yang jatuh dari langit dan menghantamnya dengan keras. Kemanapun Anda pergi, tidak ada kehidupan yang tersisa. Jika dia tidak memiliki begitu banyak bawahan hari ini, Han San Qian akan lebih tidak bermoral atau memiliki lebih banyak kekuatan untuk menyerangnya sendirian, saya khawatir dia tidak akan bisa melarikan diri seperti yang dia lakukan sekarang. Ini tidak bisa tidak mengingatkannya akan semua pertempuran sengit dalam hidupnya. Meskipun ada kalanya dia terluka parah, itu tidak begitu mengejutkan seperti hari ini. Kali ini, dia benar-benar mencoba yang terbaik, tanpa keberatan apapun. Di kuburan saat ini, melihat ke ujung yang lebih dalam dari bola listrik, ada jurang besar yang mengejutkan tertinggal di sana, dan di ujung jurang, ada seorang pria terbaring dengan tenang. Semua pakaiannya hancur, tapi untungnya, pria itu masih hidup, tapi semburan darah terus mengalir dari sudut mulutnya. Jika kamu berani, bangunlah, Han San Qian, bukankah kamu sangat mampu? Melihat Han San Qian terbaring di tanah tidak bisa bergerak, tetua ketiga akhirnya melampiaskan amarahnya pada saat ini. Dia dikalahkan. Apa-apaan? Apa yang kamu katakan? Katakan lagi jika kamu berani. Tetua ketiga sangat marah karena dihina oleh Han San Qian. Tetua ketiga, yang cukup lepas kendali, terbang ke bawah dalam sekejap dan langsung menarik Han San Qian ke atas, dengan tatapan tajam di matanya, Han San Qian, sudah kubilang, sekarang, kamu adalah pecundangku. Kamu mengerti sudah jelas. Han San Qian hanya tersenyum lembut, jangan bermimpi di sini.
Begitu aku menginjakmu, aku akan menginjakmu selamanya. Kamu, mengerti, dalam hidup ini, kamu tidak perlu berharap untuk melampaui aku, hahaha, hahaha. Bab 5957 Bebek mati memiliki mulut yang keras. Aku, aku ingin membunuhmu, ah. Tetua ketiga, yang benar-benar marah oleh Han San Qian, mengeluarkan raungan marah, dan kemudian memadatkan kekuatan menyebalkan yang kuat dengan satu telapak tangan. Dan ditujukan langsung ke Han San Qian. Berhenti. Dengan teriakan dingin, tetua kedua jatuh langsung dari langit, dan ki di tangannya tiba-tiba bergerak. Meskipun tetua ketiga marah, dia dikendalikan oleh energi sebenarnya dan hanya bisa menggerakkan matanya, jadi dia hanya bisa menatap Han San Qian dengan sangat marah. Kakak kedua, aku. Hei! Tetua kedua melambaikan tangannya untuk memberi tanda pada tetua ketiga agar tidak melanjutkan pembicaraan. Setelah itu, dia dengan lembut menepuk-nepuk debu di tubuhnya, melambaikan tangannya, dan seluruh tubuh Han San Qian langsung meninggalkan tangan tetua ketiga, dan kemudian jatuh langsung ke tanah. Jangan buang waktu, biarkan sapi aneh itu dan yang lainnya keluar. Aku akan meninggalkanmu dengan seluruh tubuh. Haha, omong kosong, itu hanya kamu. Kamu bahkan tidak buang air kecil dan bercermin. Kamu masih ingin menjaga seluruh tubuhku. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu akan menang? Han San Qian, yang terbaring di tanah, mengutuk dengan dingin dengan jijik. Kamu bajingan, mulutmu benar-benar bau. Tetua ketiga segera melangkah maju dengan marah. Tetua kedua tersenyum, menghalangi tetua ketiga, dan memberi isyarat agar dia tidak terlalu bersemangat, lalu tersenyum lembut pada Han San Qian, nak, percuma saja bersikap tegar. Dalam keadaanmu saat ini, apa lagi yang bisa kamu lakukan? Apa, mulut? Kungfu bukan lagi kungfu. Kamu. Tetua kedua sangat marah, dari mana datangnya orang seperti itu? Dia benar-benar sangat mampu menghina orang lain. Mari kita langsung ke intinya, Han San Qian, mari kita bersenang-senang. Apakah kamu akan menyerah atau tidak? Melihat saudara laki-lakinya yang kedua membuang muka, tetua ketiga hanya bertanya pada dirinya sendiri. Tidak peduli apa, itu tidak mungkin. Jika kamu terus berbicara bahkan ketika kamu akan mati, aku memperingatkanmu, Han San Qian, jangan berpikir bahwa tidak akan terjadi apa-apa pada kami jika kamu melakukan ini. Jika kamu tidak jangan menyerah, kita bisa dengan mudah membunuh orang lain. Apakah kamu mengancamku? Silakan bunuh aku. Tidak masalah jika aku mati, tetapi kamu perlu waktu untuk memburu orang lain. Sebaiknya kamu cepat, jika tidak, prajurit udang akan segera datang. Han San Qian bertekad. Menggelengkan kepalanya. Han San Qian, ikuti aku. Tiba-tiba, pada saat ini, sapi aneh itu tiba-tiba bangkit. Sebelum Han San Qian mengetahui apa yang sedang terjadi, sapi aneh itu telah membuang musuhnya, jatuh dari langit, dan langsung menggendong Han San Qian di punggungnya. Setelah itu, sapi aneh itu bergerak, dan seberkas cahaya langsung menutupi Han San Qian. Ribuan kutu sapi, pergi. Han San Qian menoleh ke belakang dan melihat sapi aneh itu gemetar, dan kutu sapi yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Hati-hati. Tetua kedua mengerutkan keningnya. Sebagai seorang ahli, bagaimana mungkin dia tidak mengetahui bahwa ada yang aneh dengan kutu sapi ini? Namun, secepat apapun dia hanya bisa menangkap orang-orang di depannya, hampir begitu mereka terpental, kutu sapi itu juga mencapai tanah dalam sekejap, lalu meledak. Bang! Api melesat ke langit. Sapi mati ini, ya Tuhan. Tetua kedua mengerutkan kening, dan dia tidak bisa menahan perasaan marah. Ini. Bagaimana mungkin sapi aneh ini masih memiliki kekuatan magis setelah dipukuli begitu lama? Melihat kekuatan kutu sapi tadi menunjukkan bahwa sapi aneh ini jauh lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Untungnya, ia telah dikepung sepanjang waktu. Jika hanya beberapa orang yang menghadapinya, konsekuensinya tidak terbayangkan. Apa yang kamu lakukan berdiri diam? Kejar. Aku. Lihatlah sapi aneh yang berlari keluar bersama Han San Qian. Tetua kedua tidak berani mengabaikan sama sekali, momok seperti itu harus dibunuh. Jika tidak, setelah keduanya melarikan diri, dan jika ada tentara udang yang cocok untuk mendukung mereka, mereka akan kembali.
Itu akan menjadi masalah besar. Tidak ada pilihan lain, dia harus dibunuh. Pada saat ini, Wei Niu benar-benar mengabaikan tentara di luar dan dengan panik mengepungnya. Dia hanya merawat Han San Qian yang terluka, mengandalkan tubuhnya sendiri untuk menghindari semua orang. Kemudian dia mengertakkan gigi dan memimpin Han San Qian. Berlari menuju luar. Kemana kita akan pergi? Mereka masih mengejar kita. Apakah kita benar-benar ingin pergi ke tempat seperti yang direncanakan? Han San Qian, kamu sudah benar-benar memikirkannya. Tentu saja, saya sudah membuat pengaturan. Sebelumnya, apakah kamu bisa berhasil tergantung pada saat ini? Tapi bagaimanapun juga itu adalah tempat yang jahat di dalam hutan. Tempat yang jahat. Ya, itu di tengah hutan. Saya pernah ke sana sebelumnya. Tanah jahat awalnya adalah sebuah desa di pegunungan. Itu adalah lembah besar di pegunungan. Dikelilingi oleh pegunungan. Tempat ini awalnya cukup nyaman dan surga. Namun, bab 5958, Negeri Jahat. Di balik keindahannya, sebenarnya banyak krisis yang tersembunyi di sana. Namun, Wei Niu tidak tahu persis apa yang terjadi di sana dan mengapa tempat itu berubah menjadi tempat yang buruk. Satu-satunya hal yang dia tahu sebenarnya adalah satu hal. Artinya tempat itu berbahaya dan terlarang. Tapi, apakah kamu takut? Aku takut. Han San Qian mengatakan hal yang sama. Tidak ada di dunia ini yang lebih menakutkan daripada manusia. Selain itu, jika kita tertangkap, kita hanya akan mati, jadi apalagi yang perlu ditakutkan? Kau benar. Sapi aneh itu tersenyum. Han San Qian mengangguk, satu laki-laki dan satu sapi, dan dengan cepat bergegas menuju tempat itu. Tak lama kemudian, kedua orang itu terbang ke tengah hutan dan memasuki sebuah lembah. Segala sesuatu di sekitar mereka tampak berubah secara tiba-tiba, seolah-olah mereka berada di dunia yang berbeda. Di sini, matahari bersinar terang dan ini benar-benar musim semi. Bahkan udara di sini sangat jernih. Pada dasarnya, sulit bagi Anda untuk berhubungan dengan apa yang disebut tanah terlarang. Yang bisa Anda rasakan sebenarnya adalah mata air yang tiada habisnya dan nafas alam. Ladang gandum emas, pepohonan hijau, dan berbagai burung serta hewan, bukankah ini tempat terindah di alam? Ingat, jangan tertipu oleh apapun yang ada di depan kita. Awalnya, Han San Qian benar-benar tidak menganggap serius hal-hal ini, tetapi ketika satu orang dan seekor sapi berjalan lebih jauh ke dalam, di dalam menjadi semakin sunyi, dan pepohonan besar mendukung mereka dengan liar. Tapi tanpa sinar matahari, semburan rasa dingin datang. Sapi aneh itu sepertinya sangat takut dengan tempat ini, ia berjalan maju dengan hati-hati dan melihat sekeliling. Mengapa tempat ini begitu suram? Apa yang kamu takutkan? Han San Qian memotongnya, apakah ada perbedaan besar dari kuburan tempat kamu berada? Katakan, begitukah? Sapi aneh itu mengangguk, memimpin Han San Qian di belakangnya dan perlahan berjalan lebih dalam. Sekitar beberapa menit kemudian, satu orang dan seekor sapi mengira mereka bisa masuk lebih jauh ke dalam hutan, namun yang mengejutkan, mereka tiba-tiba menyadari bahwa mereka sepertinya tersesat. Hutan ini terlalu luas dan rata hutan di luar telah sepenuhnya menjadi lautan hutan, dan pegunungannya relatif rumit, sehingga tersesat adalah hal yang wajar. Namun, Han San Qian menemukan bahwa alasan mengapa mereka terjebak adalah karena formasi yang digunakan di dalam hutan. Han San Qian, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita tidak bisa keluar dari sini. Jika musuh mengejar, kata Wei Niu cemas. Tetapi jika kita pergi dengan paksa, tidak peduli apakah musuh mengejar atau tidak, kita hanya akan mati karena kelelahan. Tempat ini adalah sebuah labirin. Han San Qian mengangguk dan berkata dengan serius, namun, saya memiliki beberapa penelitian tentang metode pertempuran. Secara umum, ini buat formasi, beri saya waktu, saya bisa memikirkan cara untuk memecahkannya. Kamu harus istirahat sebentar dulu dan hemat energimu. Sebenarnya sangat mudah untuk memecahkan labirin semacam ini seperti formasi. Bumi adalah kun dan langit adalah qian. Jangan melihat arah sebenarnya dan segala sesuatu di sekitarmu, gunakan saja arah yang tetap di hatimu, lalu amati perbedaan detail beberapa rintangan, kamu bisa langsung hancurkan formasi dan keluar dari labirin. Dengan menggunakan metode ini,
setelah mereka berdua berjalan ke depan selama beberapa menit, nampaknya hutan di sekitarnya menjadi semakin jarang. Dalam sekejap, dia hendak keluar. Namun di ujung hutan, tiba-tiba terjadi kegelapan, seolah-olah di luar siang dan malam. Lebih jauh ke depan, melewati garis pemisah, apa yang muncul di depan kedua orang itu adalah sebuah lubang pembuangan besar yang setidaknya sebesar 2 lapangan sepak bola. Ada sedikit udara dingin yang meresap ke dalam sumsum tulang di dalam lubang, kalaupun berdiri di pinggirnya juga bisa terasa dingin sampai ke tulang. Daerah terlarang telah tiba. Begitu dia melihat lembah besar ini, ada ketakutan yang lebih besar di mata sapi aneh itu, dan bahkan suaranya mulai sedikit bergetar. Saya tidak bisa melihat dengan jelas seberapa dalam dasar lembah, atau apa yang ada di bawahnya, hanya area gelap dengan sedikit kesejukan. Apakah kita benar-benar akan bermain-main dengan musuh di sini? Sapi aneh itu menggendong Han San Qian di punggungnya dan hendak berjalan keluar di tempat. Ada suara. Tiba. Tiba, sapi aneh di sebelahnya berhenti tiba-tiba dan membeku di tempat tak bergerak. Dia diam-diam menahan napas dan mendengarkan suara Han San Qian yang berasal dari malam. Suara aneh itu. Itu adalah tawa sarkastik seorang pria, dan itu seperti tawa mengejek seorang wanita setelah berbicara, dan itu seperti tangisan anak-anak, dan itu seperti erangan dalam-dalam dari seorang lelaki tua. Bab 5959, menyeramkan. Singkatnya, terlihat sangat aneh di malam yang sepi ini, membuat orang merasa menyeramkan. Tiba-tiba, tepat di seberang dasar lembah, sosok merah tiba-tiba melintas di malam yang gelap. Sikat. Tiba-tiba, tepat setelah teriakan itu, mereka berdua merasakan hawa dingin di belakang mereka hampir pada saat yang bersamaan. Melihat ke belakang, mereka melihat sebuah kepala yang ditutupi oleh rambut, tergantung di udara di belakang mereka. Melalui celah rambut, mereka hampir tidak bisa melihat wajah pucat seperti kertas, tanpa fitur wajah, tanpa hidung, dan tanpa telinga, hanya satu mata, memandang kedua orang itu seolah-olah mereka sudah mati. Han San Qian dengan cepat meminta sapi aneh itu untuk menutup matanya, dan kemudian diam-diam merasakan segala sesuatu di sekitarnya. Awalnya, lingkungan sekitarnya damai. Kadang-kadang, dia bisa mendengar beberapa panggilan aneh dan tawa. Hingga beberapa menit kemudian, lingkungan sekitar tiba-tiba menjadi sangat damai. Han San Qian tersenyum lembut saat ini, dan ketika dia membuka matanya lagi, tidak ada apa-apa di sana. Ini adalah... Han San Qian berkata sambil tersenyum, ini adalah ilusi dalam tubuhmu yang berasal dari hatimu. Semakin kamu takut, semakin banyak hal yang kamu takuti akan muncul di sini. Kita di sini. Wei Niu bertanya, meskipun tempat ini menakutkan, itu tidak ada hubungannya dengan perjuangan kita melawan musuh. Apakah menurutmu? Mereka tidak berani mengejar mereka di sini, atau mungkin, setelah mengejar mereka di sini, mereka. Han San Qian Yixiao dan Han San Qian tidak tahu apa yang aneh dari area terlarang ini. Tentu saja, tidak mungkin menggunakan beberapa fungsi tempat ini untuk menghadapi musuh tanpa menyadarinya. Kamu tidak perlu menganggapku terlalu tinggi. Apakah aku masih bisa mengetahui sebelumnya di mana kengerian dari area terlarang itu? Han San Qian tersenyum. Alasan mengapa aku memilih tempat ini sebenarnya sangat sederhana. Bear. Oh. Wei Niu memandang Han San Qian dengan bingung, tidak begitu mengerti apa yang dimaksud orang ini. Tanah terlarang, bagi kalian yang tinggal di sini biasanya kapan ke sini? Han San Qian bertanya sambil tersenyum. Wei Niu memikirkannya dan jawabannya sederhana. Tentu saja ketika kamu putus asa dan bahkan ingin mati di tempat. Ya, ini saatnya. Tapi, apa hubungannya ini dengan kita? Berurusan dengan musuh. Sialan, kamu membiarkannya terlepas dari hidupku. Aku menuntunmu untuk bergegas melewati pengepungan dan kemudian tiba di sini hanya karena kamu ingin mati. Wei Niu benar-benar tidak mengerti. Dengan kekuatan ini, dia mungkin juga membawa Han San Qian untuk menerobos pengepungan musuh dan mencoba melarikan diri. Di wilayah mereka, kita tidak bisa melarikan diri terlalu jauh. Semuanya bersifat sementara, dan mereka akan segera menyusul kita. Oleh karena itu, satu-satunya cara untuk menghindari penangkapan adalah jika kita mengambil inisiatif, atau Anda dapat memahaminya. Mengapa? Kami akan membunuh mereka. Mendengar ini, Wei Niu langsung mengangguk,
tetapi kemudian menggelengkan kepalanya dengan tegas, saya masih tidak begitu mengerti apa yang Anda coba lakukan. Sejujurnya, saya tidak tahu harus berbuat apa. Sekarang, aku sedikit bingung denganmu. Biarkan aku memberitahumu ini, aku hanya ingin memberitahu musuh bahwa kita melawan mereka, dan kemudian gagal, dan datang ke tempat ini karena putus asa. Tentu saja, itu kecelakaan atau kecelakaan. Saya tidak punya pilihan selain datang ke sini. Lalu apa? Lalu, Han Sanqian tersenyum misterius, ada pepatah di planet biru kita, yaitu mempertaruhkan kematian dan bertahan hidup. Mari kita dorong diri kita sendiri ke jalan buntu. Pada saat ini, jalan keluar akan muncul secara alami. Setelah mengatakan ini, Han Sanqian berbalik dan melihat bahwa tetua agung memimpin 3 tetua lainnya dan sekelompok pengejar dan tiba tidak jauh di belakang mereka dalam sekejap. Brengsek, lari, terus lari, mari kita lihat seberapa jauh kamu bisa berlari, teriak tetua ketiga dengan dingin. Bab 5960, terus berlari. 4 tetua, memimpin sejumlah besar orang, telah tiba satu demi satu. Di belakang mereka ada sekelompok besar orang, padat dan tampak mengancam. Tentu saja, ekspresi membunuh di wajah keempat tetua sudah cukup untuk membuat orang merasa sangat tercekik. Itu saja, lari, terus berlari, lihat kemana kamu bisa pergi. Medan di area terlarang itu sangat aneh. Hampir ada jurang yang sangat besar di depannya. Tidak ada yang tahu seberapa dalam, dan tidak ada yang tahu seberapa dalam. Dalamnya, apa yang ada di bawahnya. Oleh karena itu, bagi banyak orang, sudah sangat tidak realistis untuk terus berlari ke depan, dan satu-satunya jalan keluar kini telah sepenuhnya diblokir oleh mereka. Dapat dikatakan bahwa Han Sanqian tidak punya pilihan selain mati. Tidak mungkin untuk melarikan diri ke sini. Kupikir kamu bisa lari jauh, tapi ternyata jadi seperti ini. Han Sanqian, sapi aneh, segera menyerah. Keempat tetua sangat percaya diri dan sangat bangga. Sanqian tersenyum lembut dan memandang keempat tetua. Pemenangnya adalah raja dan yang kalah adalah musuh. Jika kalah, kamu kalah. Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Sapi yang aneh. Ayo menyerah. Setelah terjatuh, Han Sanqian langsung mengangkat tangannya sebagai tanda menyerah. Hal ini langsung membingungkan sapi aneh tersebut, bagaimana situasinya. Aku mempertaruhkan nyawaku untuk membawamu keluar dari pengepungan musuh, tapi begitu aku berlari keluar, kamu malah tidak meronta dan memilih langsung menyerah. Nima, ini mungkin tidak terlalu keterlaluan kan? Namun, meski bingung, Kai Niu juga tahu bahwa mereka berdua berada di ujung tanduk dan tidak ada lagi kemungkinan untuk bertahan hidup. Oleh karena itu, sepertinya tidak ada pilihan lain selain menyerah. Memikirkan hal ini, Wei Niu mendengus dan menoleh ke satu sisi. Meskipun dia tidak mau menundukkan kepala dan menyerah, dia hampir menyerah. Kalian berdua tahu selera kalian, tetua yang hebat itu mendengus dingin. Melihat ini, Lu Shen buru-buru berkata, Penatua Agung, lihat, kami. Kami tidak mengkhianatimu, kami hanya mengatakan bahwa tidak ada bala bantuan lain di dalam. Kami tidak ingin kami memberi Anda informasi, jadi Anda melakukannya dengan sengaja sepertinya kami sengaja mencoba memikat Anda agar mengambil umpan tersebut. Nyatanya informasi yang kami berdua berikan sangat bermanfaat. Dilihat. Dari situasi saat itu, kedua orang itu sepertinya adalah orang-orang yang sengaja diatur oleh Han Sanqian. Tapi sekarang Han Sanqian dan yang lainnya berada di ujung tanduk, tetua agung secara alami memahami bahwa semuanya adalah konspirasi Han Sanqian. Faktanya, yaitu, pada dasarnya tidak ada kesalahan dalam informasi yang diberikan oleh kedua orang ini. Namun, ini tidak berarti apa-apa, atau tidak berarti bahwa tetua agung akan membiarkan kedua orang ini pergi. Dia tersenyum dingin, Lu Shen dan Hu dia diusir. Yah, saya adalah orang tua yang salah menuduh Anda sebelumnya. Sekarang tampaknya apa yang Anda katakan itu benar. Oleh karena itu, saya minta maaf atas kesalahan tuduhan saya sebelumnya. Lu Shen dan dua orang lainnya memandangi sesepuh itu dengan bingung. Ya, meskipun sepertinya dia meminta maaf, ada pepatah yang mengatakan bahwa permintaan maaf itu harusnya sangat sopan, tetapi mengapa sekarang menjadi begitu kasar? Sebuah firasat yang tidak diketahui memenuhi tubuh mereka,
dan keduanya memandang ke arah Tetua Agung dengan panik. Kalau begitu Tetua Agung, bisakah kita? Bisakah kita? Pergi. Pergi. Tetua Agung tersenyum dingin dan saling berpandangan dengan tiga orang lainnya, mau kemana? Kami. Orang tua itu membungkuk, menepuk bahu Lu Shen dengan lembut, dan berkata sambil tersenyum, kalian semua bersama-sama. Seperti ini ketika kamu datang, dan seharusnya seperti ini ketika kamu pergi. Ini disebut kesatuan. Rapi dan rapi. Setelah mengatakan ini, Tetua Agung bertepuk tangan, dan detik berikutnya, Xiao Nu dan Lian Hua diangkat. Tanpa pembelaan Han Sanqian dan Wei Niu, nyatanya, hanya dua wanita di kuburan yang bisa mengalahkan begitu banyak pasukan. Dikatakan bahwa itu bukan perlawanan sama sekali. Setelah hanya menerobos gerbang batu di kuburan, kedua wanita itu seperti dua ekor ayam menghadapi sekelompok elang, tanpa kekuatan untuk melawan sama sekali. Oleh karena itu, kekuatan besar mengejar mereka. Di sini, sekelompok kecil pasukan mengambil kesempatan untuk menerobos gerbang batu di kuburan, dan kemudian dengan cepat menangkap kedua wanita itu dan menangkap mereka sampai ke sini. Lu Shen dan Erhu jelas terkejut ketika mereka melihat saudara perempuan mereka, tapi sekarang, mereka lebih mengkhawatirkan diri mereka sendiri.